Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad masih Mutakin dengan digaji 037 dari Praktikum B. Nah, pada materi ini saya akan membahas mengenai VRTOS sebagai pengatur berbagai perangkat keras dalam sistem embedded. Nah, perangkat yang dibahas melalui GPIO intro, yang dibahas melalui GPIO, interrupt, encoder, komunikasi serial, ADC, DAC, I2C, dan SPL, SPI. Tujuan akhir bukan hanya membuat setiap perangkat bekerja, tetapi mengatur agar berjalan bersama secara terstruktur, aman, dan real time. Nah, di sini kita membahas mengenai super slope dan primitive primitive RTOS. Pada sistem bare metal, program biasanya menggunakan super loop. Semua proses dijalankan secara berurutan sehingga satu proses yang lambat dapat menunda proses lainnya. Pada VRTOS, program dibagi menjadi beberapa task dengan prioritas berbeda. Scheduler menentukan task mana yang dijalankan, sedangkan konteks switch memungkinkan CPU berpindah dari satu task ke task lainnya. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu komunikasi dan sinkronisasi FreeRTOS. Nah, FreeRTOS menyediakan beberapa mekanisme komunikasi dan sinkronisasi. Binary semaphore biasanya digunakan sebagai sinyal, misalnya dari interrupt menuju task. Event group digunakan untuk menunggu beberapa kondisi melalui komunikasi bit. Mutex digunakan untuk melindungi resource bersama-sama dan memiliki mekanisme priority inher, inheritance. Sementara itu, QA digunakan untuk mengirim data antar task secara aman, misalnya data sensor dalam bentuk angka atau struktur. Nah, ini selanjutnya adalah aturan ISR. Interrupt Service Routine atau WSR harus dibuat sesingkat mungkin dan tidak boleh melakukan proses yang memakan waktu lama. Dalam waktu WSR, kita tidak boleh menggunakan delay atau FPV atau biasa yang dapat melakukan blocking guna fungsi khusus yang berakhiran from WSR seperti XQS send from WSR atau pembacaan smartphone lainnya dari WSR. Jika interrupt membangun task dengan batas lebih tinggi, sistem lebih dapat melakukan perbandingan task melalui mekanisme yield atau YSR. External interrupt. Nah, uh, proses eksternal interrupt dimulai ketika pin mendeteksi perubahan tegangan, misalnya saat top di tengah. ISR kemudian memberikan respon cepat seperti membersihkan flag atau melepaskan binary smartphone. Proses yang lebih berat dibandingkan dipindahkan ke tas. Tas ini sebelumnya berada pada konsumsi blok atau berubah menjadi ready dan menjalankan proses seperti debounce atau pengendalian GPIO. Dengan pola ini, ISR tetap singkat dan tetap responsif. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang ADC, DAC, dan encoder. ADC digunakan untuk membaca tegangan analog secara periodik. Hasil pembacanya dapat dimasukkan ke dalam queue agar diproses oleh task lain. Dan DAC digunakan untuk membahas keluaran digital. Bentuk gelombang dapat disimpan dalam log table, lalu nilainya dimasukkan ke dalam secara berurutan ke DAC. Encoder memiliki sinyal yang berbeda fase. Ketika terjadi perubahan pada satu sinyal, program memeriksa sinyal lainnya untuk menentukan arah putaran yaitu clockwise atau counterclockwise. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perlindungan bus I2C dan SPI. Jika beberapa task menggunakan bus I2C atau SPI yang sama, aksesnya harus dilindungi menggunakan mutex. Task yang memperoleh mutex memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi. Task lain masuk ke dan menunggu sampai transaksi selesai.
Setelah komunikasi selesai, mutex harus secara segera dilepaskan. Caranya mencegah rest condition, yaitu kondisi ketika beberapa tas mengubah satu menggunakan license yang sama bersamaan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai roadmap praktikum. Eh, Praktikum modul ini terdiri dari ini ya kurang lebihnya praktikum yang akan dilakukan pada modul kali ini. Nah, terus selanjutnya kita membahas mengenai arsitektur multi MCU sensor hub. Nah, pada arsitektur ini STM32 berfungsi sebagai node sensing. STM32 menjalankan task ABC, encoder, dan I2C, lalu dimasukkan ke dalam QA. Data dikirimkan ke ESP32 melalui komunikasi UART, bertindak sebagai node controller yang menerima data dan meneruskan task ke DAC serta task tampilan SPI. QA digunakan untuk memindahkan data, sedangkan mutex melindungi bus yang digunakan bersama. Demikian, setiap bagian sistem memiliki tugasnya yang jelas. Nah, selanjutnya kita troubleshooting. Beberapa masalah umum CTS dapat dikenal dari gejalanya. Jika sistem mengalami hard fault, salah satunya kemungkinan penyebabnya adalah stack overflow. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan UX text stack with high watermark. Jika transparansi tinggi terhenti karena resource bersama, kemungkinan terjadi priority invention. Solusinya adalah menggunakan mutex. Program jika transparansi tinggi terhenti hingga resource pertama, kemungkinan terjadi priority invention. Solusinya adalah menggunakan mutex. Program yang macet saat interrupt biasanya disebabkan oleh penggunaan fungsi blocking di dalam ESR, sedangkan data sensor kacau dapat disebabkan oleh beberapa task menggunakan bus tanpa perlindungan mutex. Nah, standar dan praktik terbaik. Pada bagian software, digunakan nama task yang jelas dan hindari busy white atau perulangan kosong. Task yang sedang menunggu sebaiknya menggunakan delay QA, smartphone, atau event. Resource bersama perlu dilindungi menggunakan mutex. Dengan mematikan interrupt secara global dalam waktu lama, batas ini juga harus diberikan berdasarkan kebutuhan respon sistem. Pada hardware, pastikan seluruh microcontroller memiliki common ground. Pasang kapasitor di kopling dekat pin satu daya dan digunakan port apabila jalur IDC dan interrupt membutuhkan. Kesimpulannya, sistem yang stabil membutuhkan desain perangkat lunak dan perangkat keras yang baik. Itu saja untuk penjelasan materi. Selanjutnya adalah penggunaan hardware praktikum ya. Alumni RO. Wow, bukan. Kan dia mau keluar dia. Ya kan bukan alumni. Sudah saatnya keluar. Teman seangkatanku. Dia keluar semester 2. Mirip kayak cewek. Sama kayak bulan. Udah. Ya. Anjay, DTR. Oke. Anjay. Udah. Ini untuk program kedua. Oke, kita upload. Sukses, maka seperti buka. Terus ketika tombol ini dipencet akan interrupt
dan LED menyala. Jika kita pencet kembali, kembali. Adalah percobaan modul 9 dari percobaan yang pertama dari modul 9, yaitu kita membaca sensor suhu DHT22, lalu nilainya akan ditampilkan pada LCD I2C. Nah, di sini kita menggunakan program RTOS, yang mana yang LCD ini I2C ini adalah priority task. Nanti dia akan menampilkan dari pembacaan hasil pembacaan dari si DHT22. Nah, di sini ada syaratnya itu untuk menyimpan si DHT22, namun kita ubah menjadi menampilkan storage yang digunakan atau sisa dari SD card. Ini adalah untuk wiringnya. Nah, di sini adalah programnya ya. Ini programnya, panjang banget. Ini program, dan ini untuk hasil di serial monitor untuk membaca storage dari SD card atau info SD card, ukuran kartu dia 14 GB, total space-nya 14 GB, yang terpakai adalah 1 GB dan sisanya adalah 13,72 GB. Ini untuk hasil pembacaan dari suhu atau sensor DHT-nya.